Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Cian Ramadona Hasoltain, Heskom Mkom, yang telah membimbing serta memberikan arahannya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Perkenalkan, saya Nadia Putri dari kelas IF 206 dengan NIM 2504 01 07 0204. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai tugas serta UTS untuk database pelatihan. Untuk soal pertama ini terdapat tabel universal yang diminta untuk membuat langkah-langkah tahapan normalisasi dari first normal form atau 1NF sampai second normal form atau 2NF. Jadi ya tabel universalnya. Nah, untuk yang pertama ini kita identifikasi dulu tabel awal atau tabel universal ini. Ya, tabel awal gabungan memiliki struktur dan data sebagai berikut, yaitu kode peserta, ini nama peserta, kode pelatihan, jenis pelatihan, serta evaluasi. Nah, pada masalah pada tabel awal ini, ada pengulangan data, yaitu nama pesertanya yang berulang, dan nama pelatihannya juga yang berulang. Belum ada kunci utama yang jelas, dan terdapat ketergantungan parsial. Baik, langkah pertama itu kita bentuk normal pertama dulu atau 1NF. Nah, syarat 1NF ini yang pertama semua kolom berisi nilai atomik atau tidak terbagi lagi. Yang kedua, tidak ada kelompok data berulang atau kolom berulang. Dan yang ketiga ini memiliki kunci utama atau primary key yang dapat mengidentifikasi baris secara unik. Ya, proses penerapan 1NF ini, tabel awal ini sudah memenuhi poin 1 dan poin kedua. Ya, atau setiap sel hanya satu nilai, tidak ada kolom yang ganda. Namun, kita harus menentukan kunci utama agar setiap baris itu diuntungkan. Satu peserta bisa mengikuti banyak pelatihan dan satu pelatihan diikuti banyak peserta. Maka kunci utama yang cocok adalah kunci gabungan di kode peserta dan kode pelatihan ini. Ya, jadi dibuat seperti ini. Nah, untuk ini tuh sudah selesai 1NF-nya, tapi masih terdapat masalah, yaitu nama peserta hanya bergantung pada kode peserta. Dan jenis pelatihan hanya bergantung pada kode pelatihan. Ini disebut dengan ketergantungan parsial. Ya. Lanjut, langkah kedua ini adalah bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, syarat untuk 2NF ini adalah yang pertama sudah memenuhi 1NF. Ini sudah memenuhi 1NF. 1NF ini belum begitu selesai semuanya. Nah, jadi tidak ada ketergantungan parsial. Semua kolom bukan kunci harus bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama. Atau bukan hanya sebagian dari kunci gabungan. Ya. Analisis ketergantungan pada tabel 1NF. Kode peserta ini menjadi nama peserta. Nama peserta hanya tergantung kode peserta. Tidak peduli pelatihan apa. Nah, untuk kode pelatihan ini ke jenis pelatihan. Jenis pelatihan hanya tergantung pada kode pelatihan. Kode peserta ini, kode pelatihan ke evaluasi. Jadi hasil evaluasi ini tergantung siapa pesertanya dan pelatihan apa yang diikuti. Karena ada ketergantungan parsial, kita harus memecah tabel menjadi tabel-tabel yang lebih kecil agar setiap
data itu tersimpan di tempat yang tepat. Nah, untuk proses pemecahan tabel menuju 2NF ini, saya buat menjadi 3 tabel yang terpisah. Pertama, ada tabel peserta yang menyimpan data identitas peserta saja. Kunci utamanya ini adalah kode peserta. Ya, jadi KS1 nama pesertanya adalah Yudi, KS2 nama pesertanya adalah Pram, dan KS3 ini nama pesertanya Eli. Nah, lanjut untuk tabel kedua ini adalah pelatihan yang menyimpan data jenis atau nama pelatihan saja. Kunci utamanya adalah kode pelatihan. KP1 adalah jenis pelatihannya database, KP2 web, KP3 sistem operasi. Untuk tabel ketiga ini, namanya adalah pendaftaran evaluasi. Ya, ini adalah tabel penghubung relasi banyak ke banyak yang menyimpan data siapa mengikuti pelatihan apa dan hasilnya. Kunci utamanya adalah kode peserta dan kode pelatihan. Kunci asingnya FK. Kode peserta merujuk ke tabel peserta. Kode pelatihan merujuk ke tabel pelatihan. Ya, KS1, KP1 evaluasinya lulus. KS1, KP2 gagal. KS1, KP3 gagal. KS2, KP1 lulus. KS2, KP2 gagal. KS3, KP1 lulus. Ya, KS1, KP2 ini adalah dari sini. Ya, KS1 itu Yudi. Yudi KP1-nya database. Yudi kode pelatihannya database lulus. KS2 ini Pram. Dan KP1 ini database. Ya, lulus juga. Jadi, ini 2NF sudah terpenuhi semuanya. Yang dibuat 3 tabel itu. Tidak ada pengulangan nama peserta atau nama pelatihan. Setiap kolom bukan kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Struktur menjadi lebih rapi, hemat penyimpanan, dan mudah diubah. Misal, jika ada nama pelatihan berubah, cukup ubah 1 kali di tabel pelatihan saja. Nah, hasil akhir normalisasi hingga 2NF ya. Jadi tabel peserta ini menjadi kode peserta yang FK, yaitu nama peserta. Yang tabel kedua ini namanya pelatihan itu jadi kode pelatihan menjadi jenis pelatihan. Tabel pendaftaran evaluasi ini adalah tabel ketiga, yaitu kode peserta FKPK dan kode pelatihan KPK evaluasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih waktu yang telah Ibu luangkan.